Kalau firman Tuhan mengatakan di ayat Filipi 4:4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi, bersukacitalah. Katakan bersukacitalah. Katakan Filipi 4:4, bersukacita dan senantiasa dalam Tuhan. Kemudian ayat 1 Tesalonika 5 ayat 16. Be joyful always, bersukacitalah selalu. Penekannya saudara, bersukacitalah selalu. Bukan hanya kadang-kadang, tapi bersukacitalah selalu. Saudara, itu adalah komen dari Tuhan untuk kita semua. Mengapa saudara kalau Tuhan sampai memerintahkan kita untuk bersukacita selalu? Yesus, saudara kalau lihat di Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat 9 bicara Yesus mengatakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasihku. Kemudian jikalau kamu menurut perintahku sama seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Ayat 11 katakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya menarik sekali kalau kita lihat the bottom line adalah Tuhan ingin sekali mau menunjukkan kasihnya pada kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu mengalami kasih Tuhan. Mengalami kasih Tuhan terus sehingga sukacita kita menjadi penuh. Jadi kalau kita lihat di sini Yesus dengan mengharapkan, merindukan sekali saudara dan saya mengalami kasih Tuhan. Sampai bukan hanya kasih kamu, kasih Tuhan mengatakan semuanya itu katakan kepadamu supaya sukacita Yesus ada di dalam kita semua dan sukacitamu menjadi penuh. Ada beberapa hal yang kita bisa belajar dari sini. Sukacita adalah is an inside job yang di dalam. Katakan di dalam kamu, sukacitaku ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Berarti ada sukacita yang gak penuh. Berarti kita seringkali kita sebagai anak Tuhan, kita just mengambil remeh mengenai soal sukacita Tuhan. Tuhan ingin supaya kita mengalami kasih Tuhan. Sehingga sukacita Tuhan memenuhi kita. Bukan itu aja, Tuhan ingin supaya sukacita kita penuh. Sebab itu apa bedanya saudara? Kita harus mengerti mengenai sukacita. Sukacita adalah inside job, ada yang dari dalam. Sebab itu apa bedanya antara happiness dengan joyfulness? Happiness itu ada yang dari luar. Kalau saudara dapat promotion, saudara disenangin sama orang, saudara dapat uang, dapat berkat, saudara dapat promotion di kerjaan, semua anak baik, suami baik, istri baik, semua baik. Itu saudara happiness. Happiness adalah something happening dengan apa yang terjadi di sini. Tetapi saudara joy come from the inside out. Seperti tadi Yesus katakan, biar sukacitaku ada di dalam kamu. Berarti saudara kita harus bisa belajar mengalami kasih Tuhan sampai sukacita di dalam kita itu sudah penuh. Sehingga apapun yang terjadi kita gak khawatir. Mengapa orang seringkali sampai stres, mengapa sampai khawatir semuanya? Sebab sudah tidak ada sukacita dalam diri kita. Nah kita sekarang belajar. Dari pandangan Tuhan, Tuhan begitu rindu mengasihi kita. Dari pandangan Tuhan, Tuhan ingin nge-bless kita. Supaya kita merasakan sukacita yang luar biasa. Itu dari pandangan Tuhan, Tuhan lakukan pada kita semua. Tapi kita juga tahu bahwa iblis coba mengambil sukacita itu. Sebab itu the next ayat adalah Yohanes 10 ayat 10. Di Yohanes 10:10 katakan pencuri datang hanya untuk mencuri sukacita kita, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus katakan aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hati Tuhan supaya saudara dan kita semua sadar. Satu pihak Tuhan ingin mengasihi kita luar biasa. Supaya sukacita kita penuh. Tapi di other hand iblis bekerja keras untuk steal sukacita kita. Untuk mencuri sukacita kita semua. Dan kita harus menyadari itu. Bukan hanya iblis
aja yang mencuri sukacita kita. Tapi kita juga tahu bahwa sukacita kita adalah suatu pegangan yang kuat sekali di tengah-tengah problem yang kita hadapi. Di Yakobus 1 ayat 24 mengatakan, saudara-saudara, anggaplah suatu kebahagiaan, anggaplah suatu joy. Katakan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun juga. Jadi ini talk about attitude, sikap, inside job tadi mengenai sukacita adalah dari dalam. Dan ini biar menjadi attitude kita, sikap kita di dalam menghadapi apapun juga. Sebab dalam hidup gak selalu smooth, saudara. Dalam hidup gak semuanya berjalan dengan lancar. Gak semuanya apa yang kita harapkan. Banyak hal-hal yang kita tidak harap, yang kita tidak mungkin harapkan terjadi dalam hidup kita semua. Tapi di sini anggaplah suatu joy apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab ini perlu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, utuh dan tak kekurangan satu apapun juga. Malah bahasa Inggrisnya bagus sekali. Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trial, knowing that the testing of your faith produce endurance, and the endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Ini adalah pembentukan karakter. Jadi sukacita yang membuat kita kuat itu adalah kita ada sukacita pada saat kita lagi menghadapi trial, menghadapi pencobaan semua. Malah 1 Petrus 4 ayat 12-13, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Jadi saudara, apapun yang saudara dan kita hadapi dalam hidup kita semua ini, kekecewaan, kegagalan, mungkin ada sakit, semua. Kita dikatakan kita harus mempunyai sesuatu, punya sikap joy. Anggaplah suatu kebahagiaan, menghadapi semuanya. Waktu kemarin kita di Indonesia, salah satu kita plan itu kita mau ke Thailand, karena sudah tahu bahwa di Indonesia kan kita sekarang dapat super visa 30 hari sebagai orang Kanada ke Indonesia free. Tapi setelah 30 hari harus keluar. Kalau nggak salah saya dengar tiap hari akan didenda berapa tuh, saya lupa, 3 juta atau 300.000, saya nggak tahu. Jadi tiap hari akan denda kalau keluar lebih dari 30 hari. Jadi kita mau ke Thailand, jadi kita sudah plan mau ke Thailand. Saya kira, ingatnya saya Desember 6, itu hari Minggu malam kita ketemu sama anak-anak Exmi Chicken yang di Surabaya, sama yang di anak-anak Toronto, kita makan sama-sama, mereka makan seafood di Surabaya. Pagi-pagi, Senin pagi ya kita mau pergi ke jam 12 kan harus pergi ke Thailand. Pagi-pagi Hana, saya lihat di kamar mandi dia mulai tumpah. Saya loh bisa tumpah. Dia ngerasa nggak enak. Dan waktu itu saya pikir ya mungkin ya biasalah masuk angin. Tapi kemudian mulai dari jam mulai dari jam 9, jam 8, jam 9 dia mulai ada mutaber. Dan saya pikir saya nggak pernah ngalamin mutaber, saya nggak tahu, Hana juga saya nggak pernah. Sebab berapa kali saya di Indonesia sakit perut, gampang saya dimodalin norit. Sudah. Makan norit aja 10 langsung berhenti. Saya pikir ini obat yang hebat juga langsung. Saya pikir Hana gitu aja. Tapi setelah Hana mutaber terus akhirnya mau ke airport, dalam perjalanan airport tumpah lagi. Di airport juga dia mutaber lagi. Sampai akhirnya saya lihat dia lemes, dia ngomong rasanya dia nggak kuat ya. Sebab saya tahu Hana very tough. Saya pikir kalau dia sambil ngomong nggak kuat berarti benar nggak kuat. Jadi saya mau oke dah kalau kita cancel.
Dan kemudian saya call Linda yang di Surabaya, kata Linda langsung aja ke rumah sakit. Nah, kita kembali lagi, kita nggak ada pengalaman mengenai mutaber. Jadi Hana suruh minum nggak mau, sebab pikirannya kalau minum nanti tumpah lagi kan. Sudah 8 kali. Jadi pergi ke rumah sakit, perjalanan mungkin setengah jam, rumah sakit Katolik punya. Ke sana di dalam perjalanan Hana mulai merintik-rintik kayak mau punya anak katanya, sakitnya, kramnya tuh. Kemudian sampai di rumah sakit, langsung dia mulai menggigil, mulai kejang-kejang. Saya ngomong, waduh, saya ngomong bersyukur sekali kita cancel. Apa yang terjadi kemudian akhirnya, thank God, saya barusan tahu bahwa kalau mutaber itu bahayanya, kalau dehydrate bahayanya bukan main. Even katanya dokter untuk taruh untuk ke IV aja, untuk di infus saja, kalau sampai sudah sampai kering sekali, sulit sekali even jarumnya masuk. Benar, thank God setelah di infus dalam setengah jam beres semuanya dan kita harus stay di hospital. Saya lihat hospital di Indonesia malah menurut saya bagus, nggak kalah dengan hotel yang kelas 4, kelas 5, star 5 mungkin. Dan kemudian bukan itu yang murah sekali, saudara. $110 sehari, saudara. Bisa tidur, saya dikasih ranjang yang enak, yang bagus, bersih lagi, nemenin Hana. Saya ngomong ini hotel kok, hospital murah sekali. Sebab saya ingat teman saya, mutaber juga di LA, sampai plane-nya waktu dalam perjalanan harus balik lagi ke LA, karena dia benar, waktu dia perutnya sampai kram, sampai dia guling-guling di airplane, sampai akhirnya harus balik lagi. Dan one day, bill-nya tahu saudara, bill-nya di Amerika $10.000. $10.000 untuk dirawat itu. Saya lihat, kita stay one day di sana, saya minta dokternya, bisa nggak kita keluar. Saya dengar kalau di Indonesia hati-hati sebab dokter senang keep pasien di rumah sakit sehari $1 juta, jadi datang terus. Jadi waktu itu Hana besok paginya sudah beres semuanya, Hana ngomong udahlah dia mulai beresin mukanya, make up-an, kelihatan segar begitu besok paginya. Mungkin salah satu kalau saudara mau keluar dari rumah sakit cepat tunjukkan saudara segar. Saudara. Dokternya lihat segar langsung, mau pulang? Ya langsung boleh pulang. Anyway, saya dapat bilnya $300, saya mau bersyukur. $300 dibandingkan $10.000 di Amerika. Tapi yang saya lagi belajar di sini, saudara, yang saya belajar sekali bahwa waktu kita kemudian the next day kita pergi ke Thailand, Rebo, kita Thailand. Saya Kamis pagi kita di hospital, bukan di hospital, di hotel yang bagus dan di makannya breakfast tuh di 82nd floor. Dan waktu itu saya lihat makanannya ratusan, buffet yang benar-benar enak. Tapi saudara, Hana nggak ada sedikit pun nafsu untuk makan. Di situ saya baru mengatakan, orang bisa punya uang apapun juga. Tapi kalau nggak ada nafsu makan, nggak ada gunanya. Di situ saya bisa bayangkan berapa kita tuh perlu bersyukur kalau kita punya nafsu buat makan, kita punya appetite untuk mau makan. Sebab itu saya lihat orang kita kadang-kadang sering nggak bersuka cita. Kalau saat ini saudara bisa punya nafsu buat makan, saya ngomong perlu bersyukur di situ. Saya ngomong Tuhan, saya bersyukur sekali bahwa selama ini dalam hidup kita diizinkan ngadapin itu semua, bisa melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau waktu itu kita nggak cancel di airplane, mungkin bisa gone saudara. Dalam keadaan itu saya bisa melihat betapa kasih Tuhan. Yang saya lagi mau menekankan di sini, sukacita itu adalah satu hal yang sangat penting sekali kita harus pegang. Di Nehemia 8 ayat 10 mengatakan bahwa the joy of the Lord is your strength. Di mana ada sukacita dari Tuhan menjadi kekuatan kita. Dengan kata lain, when there is no joy, no strength. Dan saudara, bagaimana sekarang saudara, untuk kita perlu perhatikan bagaimana sukacita ini. Sukacita ini, saudara, saya bayangkan seperti
sukacita dalam hidup kita yang penuh ini, kita bisa leak saudara, bisa diambil steal, bisa dicuri sukacita. Sukacita yang dalam diri kita harus di-refill, dipenuhi lagi. Bagaimana kita memenuhi sukacita itu saudara? Refill with joy saudara. Dikatakan di Efesus 5:18-20. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bagaimana saudara kita penuhi sukacita kita? Tadi katakan refill with joy, dipenuhi dengan sukacita. Efesus 5 tadi ayat 18 katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Saudara, kalau kita menjadi anak Tuhan, Roh Kudus ada dalam kita. Tapi apakah kita izinkan untuk Roh Kudus memenuhi kita semua? Apakah kita mengizinkan kita dipenuhi dengan Roh Kudus dalam hidup kita? Sebab Roh Kudus, buah Roh Kudus sudah tahu ada sukacita, ada damai sejahtera, kasih dan semuanya itu. Dan untuk kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus, 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Sebab itu kepenuhan Roh Kudus sangat penting sekali saudara. Kalau saudara belum mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya minta Yesus untuk membaptis saudara. Sebab kepenuhan Roh Kudus ini yang bisa menjadi kekuatan buat saudara. 1 Korintus 14 ayat 4 katakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Roma 8:26 mengatakan demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Sudah sering kali kita dalam hidup kita nggak tahu. Tapi pada waktu kita berdoa, izin ke Roh Kudus untuk speaking tongue, kita berdoa bahasa roh. Maka saudara, Tuhan tunjukkan bisa tahu roh, tahu benar kelemahan kita. Apa yang perlu didoakan. Dan bukan itu aja saudara, tadi katakan biar kita bukan hanya penuh dengan roh, tapi berkata-katalah seorang pada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolaklah bagi Tuhan dengan segenap hati. The next slide, mengapa kita harus hidup penuh dengan pujian, saudara? Kalau saudara, pujian ini bisa mengalirkan sukacita dalam hidup kita. Kita dengar bahwa Ansal katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, sukacita adalah sangat powerful, sangat penting sekali kita jaga. Sukacita ini yang saudara membuat kita hati gembira, membuat obat yang manjur. Banyak orang di dalam hidup penuh dengan khawatir. Banyak kalau kita melihat kehidupan kita banyak khawatir, banyak kekesalan, banyak kekecewaan semua. Dan kita saudara sebagai anak-anak Tuhan harus melatih diri kita reveal that. Sebab joy yang Tuhan berikan pada kita yang penuh itu, di dalam hidup yang kita alamin semua satu persatu, itu akan leak. Dan joy ini makin lama makin bukan penuh lagi, malah berkurang. Penuhi dengan puji-pujian. Memuji dan menyembah Tuhan. Itu salah satu yang sudah kita lakukan. Puji-pujian. The next one yang sangat penting juga. Salah satu yang paling gampang untuk bisa leak joy kita, sukacita kita, adalah kalau kita komplain. Kalau kita komplain, gak bersyukur, gak berterima kasih, itu gampang sekali sukacita kita hilang. Saya bayangkan seperti tank yang kalau saudara mau compressor, saudara tahu ada compressor itu ada tank, diisi penuh, ada orang kadang-kadang tanknya dipenuhi, kemudian dia isi ban untuk ada yang banyak bocor atau perlu untuk bersihin sesuatu. Dan tank itu harus diisi lagi, mungkin saudara 160 horsepower diisiin 300 pound, kemudian setelah itu pada saat saudara pakai makin lama turun-turun. Saya bayangkan kalau saudara komplain,
itu adalah langsung itu air itu kompresor itu tank itu langsung keluarnya air begitu udara begitu cepat. Itu kalau orang komplain itu saya bayangkannya seperti itu sudah. Leak-nya cepat sekali. The joy of full spirit itu adalah evidence of the grateful heart. Dengan kata lain saudara, kita bisa ngecek kalau kita ada joy atau enggak itu sebenarnya apakah ada grateful heart, ada rasa ucapan syukur, rasa perasaan mau berterima kasih, rasa appreciate semuanya. Itu evidennya, saudara. 1 Tesalonika 5:18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. In everything give thanks, this is the will of God. Itulah hati Tuhan. In everything give thanks. Di dalam segala perkara. Kita mengucap syukur semuanya. Bukannya komplain. Tahukah saudara, satu kali konselor-konselor kumpul dan mereka mengambil konklusi. Ini saudara, the next slide. Counselor said that one of the major causes of stress is a base of ungratefulness or unthankfulness. Jadi sudah sukacita hubungannya itu besar sekali dengan rasa ucapan syukur, gratefulness. Kita merasa grateful. Tapi saudara kalau kita nggak bersukacita, saudara, akibatnya adalah causes. Malah 2/3 orang ke dokter itu sebenarnya kalau direlate semuanya cause karena nggak berterima kasih, karena nggak bersyukur. Saudara. Karena nggak bersyukur, stressful itu gara-gara itu. Dan yang the worst sekarang di Kanada, di Amerika, the last 10 years naik 600%. Dokter-dokter sekarang gampang sekali dikasih painkiller. Begitu orang punya problem langsung dikasih painkiller, nggak bisa tidur semuanya. Oke, ini. Mereka kasih painkiller, not dealing with the root. Nggak lihat kenapa orang itu nggak bisa tidur, kenapa orang itu khawatir. Kita sebagai anak Tuhan harus lihat rootnya apa, kenapa sampai nggak bisa tidur. Kenapa kita sebagai anak Tuhan harus khawatir? Kenapa? Nah kalau ke dokter langsung dikasih painkiller semuanya. Dikatakan begitu mudah sekarang. Salah satu apoteker di Amerika mengatakan, begitu mudah sekarang dokter-dokter kasih untuk shortcut itu obat. Not dealing with the root. Sedangkan rootnya adalah Tuhan ingin kita belajar bersyukur, berterima kasih semua. Yes, memang di Indonesia is very stressful. Saya di sana bayangkan dari Kelapa Gading ke Taman Anggrek, saudara yang tahu Jakarta. Kita nggak salah hampir sejam lebih. Gara-gara satu di jalan tuh nggak tahu jalan apa yang mepet-mepetan kanan kiri. Tapi yang satu ada yang kata bajai atau jalan, bukannya jalannya dia ngikut ini sehingga sini harus berhenti semuanya harus. Seenaknya doa, seenaknya sendiri di sana. Stres, bisa stres gara-gara orang-orang, gara-gara trafik aja bisa bikin stres semuanya. Tapi kembali lagi, joy is nothing to do dengan outside, is inside job. Kalau kita hanya bersuka cita nggak ada apa-apa. Itu yang terjadi. Nah saudara, sebab itu kita perlu ingin Tuhan supaya kita punya hati yang bersyukur, berterima kasih. Kita harus membangun saudara. Emotional, saya katakan bank, kita deposit gratefulness, sukacita kita. Saya mau nanyakan saudara, kalau saudara tanyakan apa kesaksian saudara, tahun 2015, siapa yang mau bersaksi? Kalau saya tanyakan saudara, pada waktu saudara ditanya, siapa yang punya kesaksian? Biasanya orang kalau ditanyakin, siapa mau kasih kesaksian? Semua lihat karpet. Saudara kita sebagai anak Tuhan itu sudah harus mencatat tadi. Deposit all the good thing yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semua kita deposit. Pada saat orang menanyakan kesaksian apa, sudah langsung instantly sudah bisa memberi kesaksian. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Saudara renungkan kebaikan Tuhan. Saudara renungkan semuanya sehingga saudara bisa katakan, it's not by accident. Salah satu kita bisa membesarkan Tuhan tuh kalau apa yang terjadi itu bukannya yang lalu Hana kabarkan, bukannya karena hoki, bukan saudara. Cara kita membesarkan Tuhan adalah tiap-tiap kejadian kita catat. Tuhan ikut campur.
kasih Tuhan. Semua saya renungkan semuanya. Saya kalau sudah renungkan, sudah kasih Tuhan semuanya itu sudah. That joy sudah mulai timbul lagi. Roma 12 ayat 21 katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara, pada saat saudara, ada orang menjahati saudara, jangan kita entertain, jangan kita justru kita pikirin yang baik. Kita coba belajar saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kita mulai mikirkan yang indah, yang bagus, bukan yang negatif saudara. Begitu gampang saudara. By default kita selalu mikirkannya selalu yang negatif, yang jelek. Dan kalau kita mau membangun saudara, untuk refill that joy lagi saudara, mulai kerjakan itu semuanya. Ayat 1 Korintus 10 katakan, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Tahukah saudara, kalau saudara bersungut-sungut, bayangkan seperti saja saudara buka window untuk malaikat maut itu bicara mengenai setan untuk kerja dalam hidup saudara. Kalau kita bersungut-sungut, itu sama aja kita inviting iblis masuk dalam diri kita. So itu saya mengajak tahun 2017, masuk 2016, saudara. Mulai deposit hal ini, mulai deposit itu semua kebaikan Tuhan. Renungkan yang baik, jangan hal yang negatif, jangan bersungut-sungut. Setelah saya terus terang ngeri sekali. Orang Israel dijajah 400 tahun. Pada saat dikeluarkan dari tanah Mesir. Mengalami mujizat. Liwat Laut Merah. Dibelah, dikeringkan, liwat. Kemudian lihat malaikat tentara dari Mesir hancur, mati semuanya. Melihat mujizat Tuhan, mereka senang sekali semuanya, happy semuanya. Tapi berapa hari kemudian, keluar jalan, haus. Lihat ke satu tempat, lihat air, minum air, airnya ternyata dicoba pahit, marah, ngomel, bersungut-sungut. Dan di situ Tuhan marah. Nggak bersyukur, nggak berterima kasih. You know what the sad part? Karena mereka keluar dari Mesir, tapi mentalitinya misi mental sebagai budak. Budak selalu kan ngomel, mogok kalau bisa, nggak bersyukur, semuanya cari salahnya semua, itu mental budak. Dan apa yang terjadi? Mereka satu persatu mati saudara. Gara-gara mereka nggak even masuk ke promised land. Why? Karena komplain, karena bersungut-sungut. Saya sangat menyedihkan. Kita sebagai anak Tuhan yang harus bisa mengalami kasih Tuhan luar biasa. Tapi kita komplain terus. Hari ini itu bagian pertama adalah refill with joy. Sebelum saya masuk ke bagian kedua, nanti saya minta kita akan nyanyikan Tuhan lagu Bapa Engkau sungguh baik. Pada waktu kita nyanyikan sudah kita renungan kebaikan Tuhan. Gak tahu saudara, mungkin saudara waktu pada saat saudara even beli rumah, mungkin saudara pikir mortgage-nya begitu gede, apa saya bisa make it enggak? Tapi sekarang saudara look back lagi, mungkin some of you sudah mortgage-nya di pay off. Saudara pada waktu saudara ambil kerjaan, mengambil langkah, saudara tahu, I don't know saya bisa enggak. Tapi sekarang saudara dikasih kerjaan, mendapat even promotion. Pada waktu saudara menikah, what a challenge dalam adjustment. Sampai saudara pikir maybe saya choose the wrong person. Tapi sampai sekarang kesetiaan Tuhan sudah tetap disatukan. Saudara ngadepin anak yang sulit. Tapi saudara dengan kasih anugerah Tuhan, anak saudara bisa balik kembali. Saudara renungkan kebaikan Tuhan. Sebelum kita akan bicara poin kedua, realize mengenai the power of joy. Saya minta saudara-saudara kita berdiri sama-sama. Nyanyikan saudara, Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Pak Sudjo untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat Natal semuanya. Ya, siapa yang kalau Natalan suka dapat kado? Semuanya suka ya. Waktu kecil itu momen Natal buat saya tuh momen buka kado.
Jadi itu yang paling saya tunggu-tunggu. Mungkin kalau saudara-saudara sini ada yang punya anak, mereka exciting sekali. Tapi waktu kecil saya juga ingat, saya tuh sering ngambek. Karena waktu saya buka kado, mama papa kasihnya bukan kado yang saya suka. Dikasihnya yang berguna instead of yang saya suka. Nah, ternyata sikap itu terjadi lagi, terulang lagi kepada kami mungkin waktu kami pulang ke Indonesia. Jadi kita pikir kita mau pelayanan, Tuhan panggil kita, lalu Tuhan panggil kita especially buat orang-orang di K besar. Kami juga punya kesempatan untuk mengunjungi Papua dan kalau boleh jujur, none of our plan work. Jadi semua yang sudah dipersiapkan itu gak berjalan seperti yang kami harapkan atau kami expected. Pertama seminggu setelah saya pulang dan Erik waktu itu juga ikut pulang pada bulan Maret, itu mama saya masuk rumah sakit dan sakitnya cukup parah. Pada saat yang bersamaan papanya Erik kena stroke. Jadi dua-dua ini ada di rumah sakit. Dan sakit mama itu bukan penyakit yang simple autoimmune disease dan itu sangat sakit sekali buat dia. Semua tulang-tulangnya tuh sendi-sendinya sakit sampai bergerak sedikit saja sakit. Jadi very painful untuk melihat watching her dying seperti itu. Lalu karena pelayanan kami di bidang medis, kami pergi dengan kelompok dokter-dokter untuk memberikan pelayanan medis di Pulau K, di pulau-pulau di Indonesia juga di Papua. Ada rasa ironis rasanya. Kok kita punya akses ke dokter, kita bisa kasih pertolongan mungkin yang orang-orang di sana dapat. Tapi kita nggak bisa tolong mama sendiri. Dan itu buat saya satu ironis yang terjadi yang mungkin Tuhan izinkan untuk kami bisa rasakan. Dan ketika akhirnya mama harus meninggal dalam kesakitan yang sangat, itu menohok saya secara pribadi. Yang rasanya hati ini numb gitu loh, tawar. Saya nggak tahu apa yang saya harus rasakan. Nggak berapa lama setelah itu, papanya Erik, puji Tuhan baik kembali, bisa pulang ke rumah. Kami harus berangkat ke Pulau K besar. Nah kita udah pikir bahwa memang banyak challenge di sana. Tapi kita nggak expect challenge-nya itu ternyata banyak sekali. Pertama physical challenge, kayak kita harus pergi ke daerah-daerah yang memang gak ada listrik dan gak ada air. Kita harus hidup tanpa penerangan, lalu harus berapa hari gak mandi. Ternyata itu berat, gak mudah gitu loh. Sampai harus mandi dalam kegelapan, jadi gak tahu nyamuk itu gigit di mana. Tiba-tiba udah gatel semua badan, sampai seperti itu. Kadang harus harus jalan kaki naik ke gunung berjam-jam atau naik ojek yang jalanannya itu gak rata sama sekali, harus naik turun gunung. Kadang kitanya bukan yang naik motor tapi motornya naik kita karena harus digotong. Banyak kali juga kita harus nyebrang ke pulau-pulau pakai kapal-kapal kecil untuk reaching out desa-desa yang di sana. Dan nggak mudah ya, kami berapa kali sakit, jujur aja saya sakit tipes sampai sana. Lalu kita datang ke daerah-daerah yang endemik malaria dan itu nggak mudah gitu loh. Yang tadi mungkin Pastor Jo bilang joy itu bisa leaking dan ternyata betul. Di satu titik mungkin karena saya sendiri membiarkan itu terjadi dari perasaan yang setelah mama meninggal itu ada tawar hati. Lalu dengan segala macam kesibukan, lupa mungkin untuk merefill, itu bocor. Sukacita itu pelan-pelan tuh hilang. Jadi sampai satu titik ada satu rasa gak ada motivasi lagi. I'm not sure what I'm doing here, Lord. Kayak semuanya tuh percuma, semua sia-sia. Kok seperti ini ya ternyata. Hal-hal seperti itu yang saya rasakan ketika sama seperti buka kado, kok kadonya kayak gini, I don't want this. Semacam perasaan seperti itu. Lalu satu kali kami melayani anak-anak yang gizi buruk di satu panti rawat gizi yang ada di Pulau K. Saya ketemu gadis ini namanya Elizabeth. Dia anak 12 tahun. Anak keempat dari 8 bersaudara. Ibunya meninggal ketika adiknya yang bayi ini lahir. Lalu papanya dan semua kakaknya kerja di Papua untuk tambang emas. Dia tinggal dengan neneknya. Jadi basically dia harus merawat 4 adiknya yang lain yang 2 itu masih bayi karena yang ini kembar.
Anak 12 tahun bayangkan harus bertani, lalu masak, harus ngurus neneknya, ngurus adik-adiknya. Waktu dia mengurus adiknya ini, dia harus berhenti sekolah. Karena kalau enggak, ya enggak ada yang bisa urus adiknya. Tapi yang saya lihat bahwa dia enggak pernah hilang senyum dari mukanya dia. Selalu tersenyum, mau rawat adiknya ketawa. Itu yang pelajaran berharga yang Tuhan bukakan kepada kami. Ketika kami ketemu anak-anak ini, anak-anak di daerah ini, mereka hidup dalam kekurangan, kadang makan aja kurang. Tidur itu nggak pakai kasur, mereka tidurnya di atas bambu. Gak ada mainan, gak ada iPad, gak ada iPhone, gak ada listrik. Tapi mereka finding joy, sukacita dalam apapun yang mereka temukan. Mungkin itu ya yang Tuhan bilang, sambutlah kerajaan Tuhan seperti anak-anak menyambut. Pure dari dalam hati mereka. Mereka ketemu kertas ya gembira bermain dengan kertas. Ntar ketemu rumput laut bisa ketawa-ketawa. Kiki kan sendiri ngomongin apa sesuatu yang berhubungan dengan apa yang mereka temukan. Jadi kita belajar gitu. Waktu kita datang kita pikir untuk menolong mereka, ternyata mereka itu pending our soul untuk saya dan Eric. Dan di situ kita belajar satu hal bahwa ternyata joy itu satu karakter yang harus dilatih. Mungkin yang tadi Pastor Jo bilang, harus di-reveal, sesuatu yang harus selalu di-reveal. Itu betul dan di situ Tuhan bukakan mata kami bahwa apapun hardship yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang kita lalui dan bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Itu yang kita ingat terus kita fokus kepada apa yang Tuhan janjikan dan mungkin kalau tadi di Yohanes bilang bahwa kamu harus ikut, Yesus sendiri bilang kamu harus ikut perintahku karena sukacitaku ada di dalam kamu, kasihku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Itu yang harus kita ingat bahwa ternyata seringkali kita fokus kepada hadiah yang ada di bawah pohon Natal itu. Tapi kita lupa apa sih hadiah yang sesungguhnya. Yaitu Yesus sendiri yang sudah datang dalam hati kita memberikan semua, memberikan nyawanya dia bahkan untuk kita dan memberikan sukacita itu dalam hati kita. Tinggal kita melatih mungkin karakter kita untuk ignite, untuk patuh, untuk setia pada semua perkara itu. Bahwa joy itu adalah dalam hati kita. Dan memang betul bahwa ketika akhirnya kami menyerahkan semua itu kembali kepada Tuhan, disiplin untuk ingat fokus kepada apa yang Tuhan janjikan, itu spark lagi. Dan betul, ketika itu spark itu menjadi kekuatan buat kita untuk berlanjut lagi untuk menjalankan apa yang memang menjadi misi dari hidup kita masing-masing yang Tuhan sudah berikan. Mungkin sekian Mas Surya, terima kasih. Thank you Lisa. Itu saya lihat kasih anugerah Tuhan Lisa, nggak tahu kita bisa nggak gitu. Setelah itu suatu yang itu sendiri sudah menguatkan kita semua. Tadi katakan yang poin tadi yang pertama untuk joy itu kita harus refill, dipenuhi lagi. Poin kedua ya, ada realize the power of joy. The next slide adalah mengenai dua hal yang kita perlu perhatikan mengenai sukacita. Tadi pertama kita harus refill with joy tadi, dan kedua realize the power of joy. Daud saudara pada satu saat di Mazmur 51 dia mengatakan ini kata-kata yang sudah tahu satu lagu bagus kan, lagu Create in me a clean heart. Sudah. Kemudian katakan renew right spirit, cast me not away thy presence and take not thy Holy Spirit present from me, restore unto me the joy of thy salvation and sustain or uphold me with your free spirit. Menarik saudara, Daud katakan restore unto me the joy of thy salvation. Saudara, salvation ini adalah suatu pemberian. Saudara, kita semua yang terima Tuhan. Bisa kalau saudara benar-benar born again, saudara bisa appreciate apa itu artinya keselamatan, salvation yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara tahu bahwa pada saat saudara menerima Tuhan, pada saat saudara mengalami kasih Tuhan, the first love, you do everything.
untuk melakukan pelayanan, semua yang lakukan saudara. Saudara ingat saudara pada saat waktu pertama saudara first love dengan Tuhan, saudara pertama terima Tuhan, apapun saudara lakukan demi Tuhan karena saudara mengasihi. Dan saudara itu Daud menyadari the joy of salvation itu perlu sekali. Nah, saya tahu iblis nggak bisa ambil that salvation. Karena iblis nggak bisa, dia nggak bisa take away that salvation. Tapi yang iblis bisa lakukan apa saudara? This is important. Dia steal sukacita saudara. Kalau saudara dalam pelayanan, involved dalam pelayanan, yang iblis lakukan dia coba curi sukacita saudara dalam pelayanan. Gampang saudara, pelayanan di gereja itu salah satu tempat yang boleh kata sangat empuk untuk menjadi serangan buat iblis untuk take away kita punya hati untuk pelayanan. Kekecewaan dalam pelayanan. Kita expect ini kalau nggak terjadi. Kita lakukan yang terbaik begini. Orang yang harusnya latihan nggak datang. Kemudian harusnya janji ini, kemudian nggak lakukan. Semuanya sudah membuat kita. Yang iblis lakukan, dia nggak bisa take away salvation kita. Dia nggak bisa take away ministry kita. Tapi dia bisa steal sukacita kita dalam pelayanan. Dan begitu kita kemakan, sukacita kita hilang. Mulai timbul komelan. Ngapain pelayanan? Saya sudah bertahun-tahun melayani, nggak even di-appreciate. Percuma melayani. Kita sudah kemakan, saudara. Joy kita hilang. Saya appreciate tadi Lisa katakan. Pelayanan buat Tuhan, saudara. Nggak mudah, saudara. Saya sudah melayani 35 tahun, nggak gampang. Tapi saudara, kalau kita mengizinkan untuk iblis steal kita punya joy. Dalam apapun juga, saudara. Rumah tangga, saudara. Iblis gampang sekali kalau steal joy saudara dalam pernikahan. Ada yang orang menikah bertahun-tahun. Satu hari mendadak langsung tinggalkan istrinya. Mulai lihat istrinya diambil tak sukacita dalam rumah tangga. Mulai lihat negatifnya, mulai lihat hal yang enggak dia inginkan. Mulai komplain semuanya. Rumah tangga hancur. Iblis dia punya tindakan adalah dia lakukan bagaimana to steal the joy, sukacita. Dalam kerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Dia try to do anything iblis untuk steal sukacita. Saya senang di ayat Deuteronomy ayat 28:47. Ini bicaranya start dengan negatif, tapi ini membukakan kita. Because you do not serve the Lord your God with joy and a glad heart for the abundance of all things. Therefore, you shall serve your enemies whom the Lord will send against you. Bahasa Indonesianya. Karena kamu tidak melayani kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan dengan hati yang gembira atas segala kelimpahan yang ada. Oleh sebab itu kamu akan melayani musuhmu yang telah Tuhan kirimkan untuk melawanmu dalam kelaparan, kehausan, ketelanjangan, dan kekurangan segala sesuatu. Ia akan meletakkan kuk besi ke atas tengkukmu sampai kamu dibinasakannya. Saudara, it's very serious. Kalau kita melayani Tuhan, ini salah satu bagian. Kita melayani Tuhan tidak dengan sukacita. Tidak dengan hati gembira. Atas segala kelimpahan yang ada. Saya bisa bayangin tadi, saudara. Yang Lisa hadapi itu saya bayangkan. Tuhan bukakan melalui anak yang sederhana, gak ada apanya semua. Dia harus take care anak adik-adiknya. Take care mungkin emaknya. Saya bayangkan. Tapi sukacita itu menjadi power, menjadi engine, menjadi kekuatan sampai anak itu bisa handlein semua. Sukacita is powerful sekali. Realize the power of joy.
Dan iblis tahu kalau di mana ada sukacita, di situ ada kekuatan. Di mana ada sukacita di dalam keluarga, di mana ada sukacita di dalam pelayanan. Itu powerful sekali. Kita lagi start gereja, sudah boleh kata, we do anything. Sudah. Kalau bicara waktu zamannya dulu, sudah, kita pelayanan kemana-mana. Sudah. Even waktu kita mulai melayani di Columbus, ke Cleveland semua, every 2 weeks kita pelayanan 5-6 hours. Kita zamannya tahun 88, sudah tahu Rusdiman waktu dia gara-gara anaknya koma, hampir berapa minggu, dan waktu itu dia ngalamin mujizat, si Astrid akhirnya bisa heal kembali. Kemarin dia juga kasih kesaksian waktu kita bertemu reuni dengan anak-anak ex Toronto, dia kasih kesaksian dan kemudian saking sukacitanya dia buka ICF di Columbus. Kita melayani, saudara boleh kata, tapi waktu itu sudah kita semua melayani. Kemudian bisa ingat zaman sama anak-anak grup 80 waktu itu, zaman itu kemarin kita lagi ngobrol guyonannya. Kita ke grup pelayanan ke sana 5 hours, 6 hours, drive ke Columbus, berangkat hari Jumat, balik Minggu. Balik sini, every 2 weeks lah kita melayani semua. Nggak ada komplain, kita semua melayani dengan sukacita. Dan kita look back lagi, saudara, memang it's fun juga. Saya sudah tahu saya punya kelemahan kadang-kadang speeding, sudah tahu kan. Saya nggak sabaran. Nah saya ada 2 mobil waktu itu saya grup sama satu kali si Hasan itu sama grup 1. Saya jalan cepat itu malam-malam saya jalan cepat, nah mereka mungkin jalannya nggak terlalu cepat, saking mereka ngikutin saya ada polisi akhirnya yang ditangkap si Wiwi, saya yang karena di depan. Sampai di rest area saya tunggu, terus mereka datang. Ini domba ngikut gembalanya ngebut, jadi ikut ngebut juga. Akhirnya kena tiket, saudara. Akhirnya kita urunan semua, kita guyonan, urunan semua bayar itu tiketnya. Fun, saudara. Lakukan dengan sukacita. It's a power. Tapi saudara, kalau kita lakukan di sini katakan, kalau kita melayani serve God, tidak dengan joy, dengan God. Berarti kita buka iblis kembali lagi, serve iblis. Serve the enemies whom the Lord will send against you. It's very serious, saudara. Saya rindu, saudara, untuk saudara, even di dalam keluarga. Kalau ada sedikit sesuatu yang nggak pleasing you, jangan terlalu dipersoalkan, saudara. Just focusing kebaikan Tuhan. Tadi, we can fokus kebaikan Tuhan begitu banyak, atau we can focus on the hal yang nggak menyenangkan. Dan iblis coba focusing hal yang negatif sampai semua kebaikan Tuhan dilupakan. Saya katakan pada orang-orang di Indonesia, begitu pembantu pulang gara-gara liburan, setahun sekali pas ada liburan, wah mau stres. Saya dengar di mana-mana, aduh stres nih, pembantu pulang, stres. Saya ngomong, you know what? Can you imagine? 365 hari. Mereka ambil seminggu berarti 58 hari. Mereka melayani kamu enggak grateful. Begitu 7 hari enggak melayani mulai stres. Perbandingannya enggak make sense. 7 hari enggak dilayani, 358 layani enggak bersyukur, malah komplain pada waktu 8 hari ini. Manusia sebenarnya, kalau kita lihat, manusia itu adalah tendensi by default kita selalu mau komplain, mahal enggak bersyukur, terima kasih. So I want to change that atmosphere, saudara semua. You want to build strong family? You want to build strong church? Start dengan hati bersyukur, joy, sukacita. Pelayanan kalau gampangnya sudah, kalau saudara nggak mau melayani lebih baik sudah nggak usah melayani daripada rugi sudah melayanin tapi sudah nggak ada sukacita. Dikatakan nothing, sama aja sudah melayani enemy. Iblis paling senang kalau kita hidupnya kita nggak bersyukur, komplain semuanya itu. Tapi kita buka untuk iblis bekerja dalam hidup kita. Karena itu sudah biar kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Win-winnya adalah kalau kita melayani Tuhan dengan sukacita, kita beruntung dan orang yang dilayani juga merasa juga. Saudara bisa tahu kalau kita melayani dengan segenap hati atau kita just do a job. Saudara, people can tell
Nggak usah saudara ngomong macam-macam. Sebagai nurse, saudara melayani pasien. Sebagai usher, saudara welcoming orang, benar-benar welcoming. Ada yang, kalau saudara sebagai ke gereja mana, saudara mau ketemu usher-ushernya malah kadang-kadang nggak ngeliat, nggak nyalaminya juga kayak setengah nyalamin. Dipecet juga enggak, ditempuk aja saudara. Tidak, itu kalau kita melayani welcome to the house of the Lord. Duduk mana saudara? Saudara kalau ke restoran waitressnya, kalau saudara datang nggak dilayani, saudara can you imagine apa yang saudara lakukan? Malas saudara pergi ke restoran itu saudara. Tapi kalau saudara restoran waitressnya welcome, perlu napkin saudara, oh ya, buat apa? Kamu perlu apa? Perlu air, semuanya layani semuanya. Love, saudara mau kembali ke lagi situ. Demikian saudara, Tuhan katakan there's a power di dalam kita, power di dalam joy, sukacita. Daud katakan restore unto me the joy of their salvation. Dan iblis yang lakukan, dia try to steal joy. Di dalam keluarga, rumah tangga. Saudara, kalau ada apa-apa saudara, rumah tangga, make a rule, no complain, biar joy, sukacita Tuhan memenuhi. Latih saudara, itu kita harus melatih saudara, untuk reveal that joy. Dan kalau salah satu yang sangat menghancurkan juga untuk joy ini adalah kalau ada gosip. Di mana-mana saya lihat orang Indonesia terkenal gosip. Saudara. Amsal 26 ayat 20, caranya deal dengan gosip ini saudara. Amsal 26 ayat 20, jika kayu telah habis, padamlah api. Jika si bocor mulut sudah tiada, bocor mulut itu pemfitnah, orang yang bikin suka gosip ini. Jika si gosip ini sudah tiada, pertengkaran pun berhenti. Dikatakan kalau saudara bayangin api unggun, ada api hampir mati tapi dikasih kayu lagi, akhirnya apa saudara? Makin lagi keras apinya kuat lagi kan. Semikian juga kalau ada hal yang negatif, gosip semua, jangan diladeni saudara. Makin meladeni itu sama aja kita kasih api lagi itu makin besar-besar itu. Di sini katakan salah satu meradamkan itu, pertengkaran itu adalah gossiping stop. Kalau ada jangan diladeni saudara. Ini challenge buat saudara dan kita. Sebab flesh kita senang kalau gosip saudara. Kita harus akuin semua. Rasanya menjelekkan orang tuh senang. Karena jadi kelihatan kita jadi bagus. Kita tuh semua, kita harus fight that saudara. Pada saat mulai ada gosip terjadi semua, jangan kasih api. Jangan kasih kayu. Jangan kasih kayu. Padamkanlah api itu jika bocor pembina sudah ada tiada. Caranya itu tidak kasih kesempatan. Tidak malah dikasih kayak tadi kayu itu. Saya percaya saudara kalau kita lakukan ini semua. Saya akan tutup dengan terakhir bahwa the power of joy itu is a weapon against the enemy. Kita tahu tadi iblis coba mengambil sukacita kita semua. The power of joy is one of your greatest weapon against the enemy. Tapi God doesn't want us just serve Him. Ini penting saudara. Tuhan gak mau kita just melayani Dia. Tuhan mau kita melayani with great joy. Dan kalau kita lakukan dengan joy, the joy of the Lord is our strength. Amin. Mari saudara kita sama-sama kita berdoa. Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Kami menyadari bahwa sukacita dari Engkau, Yesus, adalah menjadi kekuatan kami semua. Ampuni Tuhan, seringkali kami ngomel, seringkali kami tidak bersyukur. Seringkali kami tidak even reveal joy itu. Dan kita biarkan kita jadi apati dalam hidup, jadi negatif. Dan even Tuhan seringkali kami melayani bukan just for the sake, just serve. Tapi bukan dengan great joy. Minta ampun Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk masuk ini tahun 2016. Kami sudah mau change strategi daripada-Mu Tuhan. Cara-Mu adalah yang paling baik. Biar kami menyadari sukacita
yang dalam Engkau, dalam kami, yang ada dalam kami. Untuk kami tidak benar-benar care, untuk kami jangan sampai kami tidak peduli Tuhan. Kami treasure that joy, sukacita Tuhan, yang menjadi kekuatan buat kami. Bapa, kami berdoa, biar mulut kami, kata-kata kami adalah kata yang membangun. Biar ucapan syukur kami yang keluar dari hati kami. Bapa, kami rindu untuk kami satu persatu di sini Engkau restore kembali the joy of thy salvation Tuhan. Sukacita kami, kasih mula-mula kami kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, semua yang percaya berkata amin. Thank you.